Perkenalkan, saya Nuro Chandra Utama. Saya di sini akan menjelaskan eh, defleksi gaya batang atau deformasi dengan metode Williot-Moore. Yang pertama-tama kita harus mencari gaya-gaya tiap batang. Seperti ini ada S1, S2, S3, S4, dan sampai S37. Bisa dilihat di sini ada angka-angka nilai gaya batangnya. Lalu kita masukkan ke dalam Excel. Untuk pertama-tama kita masukkan gaya-gaya batang tadi, yaitu ini gaya SI dalam satuan ton, dimasukkan S1 sampai S37. Dan ini ada panjang LI atau panjang batang tadi, panjang ini, panjang S1 berapa sampai S10. Kalau di soal panjang S1 sampai S10 itu 2,5 meter. Lalu panjang apa namanya? Eh Panjang batang yang diagonal 6,9. Lalu kita masukkan ke dalam sini, dalam Excel. Setelah itu kita terlebih dahulu mencari luas penampang. Luas penampang ini saya menggunakan profil H-beam dengan tinggi 40 cm dan lebar 40 cm. Dapatkan luas penampang sekian cm persegi. Kalian bisa mencontoh menggunakan data seperti ini. Sebentar saya tunjukkan. Seperti ini ada data profil H atau IWF ya. Karena di sini tinggi dengan lebarnya itu sama, maka profil ini disebut profil H-beam dengan dimensi tinggi penampang 400 mm dan lebar penampang 400 mm dengan ketebalan badan, ketebalan sini TW itu 10 mili dan ketebalan flank atau sayap itu 16 mili. Didapatkan luas penampang 16.480 mm persegi. Karena data kita itu di sini menggunakan cm, panjang batang juga cm, maka kita konversi dalam cm yaitu 164,8 cm persegi. Kalian bisa mencontoh menggunakan data ini dengan material baja profil H dengan luas penampang sekian. Setelah kita mendapatkan luas penampang, lalu kita mencari modulus elastisitas. Kita tetapkan modulus elastisitas yaitu 2,1 kali 10 pangkat 6 kg per cm persegi. Ini udah ketentuan ya. Kalian tinggal contoh ini kita jadikan ton per cm persegi karena gaya batang kita itu menggunakan satuan ton. Setelah itu kita tinggal cari saja delta LI atau pertambahan panjang, yaitu dengan rumus gaya batang atau SI ini dikali LI, yaitu panjang
tiap-tiap batang ada S1 sampai S37, lalu dibagi luas penampang dikali modulus elastisitas. Didapatkan nilai sekian dalam satuan sentimeter. Karena nilainya terlalu kecil sehingga kita susah menggambar di AutoCAD, maka kita jadikan satuannya milimeter. Didapatkan hasil sekian. Oke, setelah itu kita mulai mengerjakan penurunan kayu batang. Yang pertama-tama kita buat dulu struktur rangka batangnya, dilengkapi dengan titik A sampai titik T. Setelah itu kita membuat atau mengcopy kerangka batang ini, kita buat, lalu kita tegak luruskan untuk cari perpanjangan dari Willotmore itu sendiri. Nah, ini kita bedakan warnanya menjadi merah. Oke, sudah jelas ya. Setelah itu, dalam mencari penurunan kayu batang, kita asumsikan perletakan roll ini di titik yang sejajar dengan sendi di sini. Lalu setelah itu kita mencari dari titik sendi ini, yaitu A sama dengan A aksen. Kita taruh di sini, A sama dengan A aksen. Oke, setelah itu kita mencari perpanjangan atau perpendekan dari gaya batang itu sendiri. Kita mulai dari titik C, karena kita asumsikan rollnya pindah di titik C. Kita lihat untuk batang S1 yang berhubungan dengan A dan titik C, itu adalah S1. Kita lihat di data, S1 itu yaitu batang tarik dengan perpanjangan yaitu 0,025 mm. Kita bisa langsung buat di sini karena kita asumsikan nilai atau rollnya itu di titik C, sehingga titik C hanya bisa menerima gaya vertikal, sedangkan titik C ini asumsikan mengalami gaya yang horizontal. Sehingga kita langsung gambarkan saja dari titik A ke titik C tadi 0,025 ya. Sementara sepertinya terlalu kecil. Jika kita menggunakan 0,025, kita menggunakan skala 10:1, sehingga hasil ini kita kalikan dengan 10. Kita menggunakan skala seperti itu. Sebentar, saya masukkan dalam rumus dulu.
Oke, di sini sudah saya kalikan dengan skalanya supaya kita tidak kesulitan dalam menggambar. Kita kalikan skala dengan 10/1 sehingga kita kalikan 10, nilai-nilai yang ini kita kalikan dengan 10, dapatkan nilai sekian dari S1 sampai S37. Oke, setelah itu di sini 0,25 karena titik batang S1 adalah plus 0,25, maka batang S1 mengalami perpanjangan. Otomatis jika kita lihat dari titik C, kan kita akan mencari titik C. Batang S1 mengalami perpanjangan, maka titik C itu kita gambarkan di kanan dari titik A. Sehingga kita gambarkan di sini mengalami perpanjangan 0,25. Kita move ke titik A tadi, kira-kira di sini. Nah, bagi yang merasa kecepatan atau terlalu lambat bisa kalian setting di kecepatan video. Oke. Di sini kita berikan huruf yaitu C aksen. Titik A aksen itu di sini dan titik C aksen itu di sini. Setelah itu, setelah kita dapatkan C aksen, kita mencari titik L. Titik L itu kita dapatkan dari nilai A aksen dan C aksen yang menghimpit batang yang menghimpit titik L tersebut. Sekarang kita lihat batang yang menghimpit titik L tersebut adalah yang sudah kita ketahui titik-titiknya adalah A dan C. Maka yang berhubungan dengan itu ada batang S12 dan S11. Kita cari nilainya S11. S11 itu adalah batang tekan karena min maka dia mengalami perpendekan yaitu sebesar negatif 1,595 mm. Maka kita gunakan skalanya yaitu menjadi negatif 15,95. Maka kita langsung gambarkan saja di sini. Dari titik A sampai titik L tadi 15,95. Kira-kira segini. Lalu kita pindahkan karena batang S11 itu tekan sehingga titik L itu mengalami perpendekan batang sehingga titik L ini akan bergerak ke kiri bawah. Sehingga dalam penempatannya untuk titik L ini di sebelah kiri bawah dari titik A aksen. Titik A aksen itu di sini. Dan kita lihat ada S12. S12 adalah batang tarik karena nilainya positif. Dia mengalami perpanjangan batang 1,38 mm dengan skala kita dapatkan nilai 13,89. Kita bulatkan saja angkanya, tidak apa-apa karena hanya selisih sedikit. Dari sini sampai sini 13,89. Nah, karena dia batang tarik sehingga terhadap
titik C, L itu mengalami perpanjangan atau ke atas, sehingga dalam penempatannya garis ini berada di atas titik C aksen. Kita pindahkan pangkalnya, dia berada di atas titik C aksen. Nah, di sini. Oke. Setelah itu kita tinggal mencari batang-batang yang tegak lurus dengan S11 dan S12 tadi. Kita sudah menegak luruskan batang-batang tersebut, yaitu ada S11 dan S12. Kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy batang-batang tersebut. Tadi S11 di sini dan S12 kita copy, kita tempatkan di sini. Nah, setelah itu kita perpanjang batang cerminan tadi yang tegak lurus tadi supaya mereka bertemu. Kita perpanjang dengan cara lengthen, lalu kita klik ortho mode, kita perpanjang kira-kira sampai sini, dan ini juga kita perpanjang sampai sini. Nah, oke, ketemu di sini. Kita trim yang lebihannya dan kita sudah mendapatkan titik di sini yaitu L aksen. Oke, kita copy saja, kita beri nama titik tersebut dengan L aksen di sini. Oke, di sini kita tambahkan L aksen.
Kita sekarang lanjut. Setelah mendapatkan L aksen ini, kita bisa mendapatkan M aksen. Karena nilai L aksen dan C aksen sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa menentukan nilai M aksen. Sekarang L ke M, yaitu ada batang S30, kita lihat. Batang S30, dia itu mengalami gaya tekan sebesar 18,461 ton dan mengalami delta Li yaitu negatif 0,1333 dan kita skalakan yaitu negatif 1,333. Kita langsung gambarkan saja di sini nilainya 1,333. Oke, sudah dapat nilai S30. Karena dia nilainya negatif, otomatis dia bertambah pendek. Sehingga M aksen ini, titik M ini akan bergerak ke kiri karena batang S30 negatif sehingga dia bertambah pendek. Kita move ini ke sebelah kiri dari L aksen di sini. Nah, setelah itu ada batang S13 ya. S13 menghubungkan C dan M. Kita lihat batang S13 dia itu mengalami gaya tekan sebesar 63 sekian ton dan mengalami delta Li 1,27 mm. Kita skalakan yaitu negatif 12,71. Kita gambarkan saja negatif 12,71. Oke, karena dia batang tekan sehingga dia bertambah pendek. Otomatis nilai M ini akan bergerak ke kiri bawah karena batang S13 bertambah pendek. Karena hasilnya negatif, sehingga kita pindahkan batang ini yang sudah kita buat delta Li-nya. Karena dia bertambah pendek bergerak ke kiri bawah, kita tempatkan ke kiri bawah dari C aksen. C aksen di sini nilai C aksen. Setelah itu kita tegak luruskan batang S30 dengan S13. S30 kita copy dan batang S13 kita copy di sini. Nah, setelah itu kita lengthen seperti biasa untuk batang yang tegak lurus tadi ke sini. Nah, kita pasangkan tadi tegak lurusnya batang S30 ke sini. Nah, ketemu di sini. Kita potong lebihannya. Kita sudah mendapatkan nilai M aksen di sini. Oke. Nilai M aksen. Oke, nilai M aksen sudah kita dapatkan. Setelah M aksen kita dapatkan, kita bisa mencari nilai D aksen. Nilai D aksen didapatkan dari nilai M aksen dan C aksen, yaitu ada batang S14 dan batang S2. Kita cari batang S2 terlebih dahulu. Dia mengalami gaya tarik
sebesar ini dan mengalami delta Li sekian milimeter dan kita skalakan 1,88. Kita langsung buat saja dari sini ke sini plus 1,888. Oke, karena dia mengalami gaya tarik, maka dia batang ini adalah bertambah panjang. Bertambah panjang artinya nilai D ini akan bergerak ke kanan. Karena dia bertambah panjang, dia bergerak ke kanan sehingga penempatan dari gambar yang tadi kita buat, dia berada di sebelah kanan titik C, aksen. Kita gambarkan di titik C aksen, kita bergerak sebelah kanan, oke. Lalu ada batang S14. Kita cari batang S14 adalah batang tarik dengan delta Li sekian mili dan kita skalakan menjadi 11,08. 11,08. Oke, sudah kita dapatkan karena dia batang tarik sehingga titik D akan bergerak ke bawah. Karena dia tarik bertambah panjang sehingga batang ini S14 ini bergerak ke bawah sehingga penempatannya kita masukkan batang tadi yang kita gambar di bawah M aksen. Nilai M aksen di sini. Lalu kita setelah mendapatkan dan menggambarkan gaya batang tadi, delta Li tadi, kita tegak luruskan nilai S14 dengan S2. Kita copy S2, kita pasangkan di sini S2. Lalu ada batang S14. Kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, ini berarti kita salah dalam menempatkan, kita masukkan di atasnya batang tegak lurusnya ini supaya mereka bertemu. Kita lengthen sampai sini dan ini. Nah, kita trim yang lebih hanya batang tersebut. Lalu kita beri nama titik pertemuan tadi dengan titik D aksen. Ya, kita beri nama dari M aksen dan C aksen, kita dapatkan titik D aksen. Kita beri nama di sini D aksen. Oke. Oke, setelah itu kita setelah mendapatkan titik D aksen, kita bisa mendapatkan titik N aksen dari M aksen dan D aksen. Ada batang S31. Kita lihat batang S31, dia adalah batang tekan dengan gaya batang negatif, mendapatkan nilai delta Li yaitu minus 0,297 mm. Kita skala menjadi negatif 2,97. Negatif 2,97. Kita gambarkan dari sini 2,997. Oke. Karena dia batang tekan, otomatis dia bertambah pendek. Sehingga titik N ini bergerak ke sebelah kiri. Sehingga dalam penempatannya kita taruh batang ini ke sebelah kiri dari M aksen. Sebelah kiri M aksen. Mudeng ya. Karena dia mengalami gaya tekan bertambah pendek, sehingga penempatan garis ini kita beradakan di sebelah kiri M aksen karena dia bertambah pendek. M aksen di sini, taruh di sini. Oke. Setelah itu kita mencari S15. S15 itu adalah batang
batang tekan juga dengan nilai delta Li sekian, kita skalakan negatif 9,48. S15 9,48. Oke, kita move. Dia kan batang tekan, otomatis nilainya negatif dan dia bertambah pendek. Sehingga dalam penggambarannya nanti N aksen ini bergerak ke kiri bawah, ke sini. Karena dia tekan bertambah pendek. Sehingga kita menaruh garis ini di kiri bawah dari titik D aksen. Kita masukkan batang ini ke kiri bawah D aksen di sini. Oke. Setelah kita dapatkan gambar-gambar ini, kita sambung-sambungkan dengan batang yang tegak lurus tadi, yaitu batang S31 dan S15. S31 kita copy, kita pasangkan di sini. Kita temukan dengan tegak lurusnya batang S15. S15 ini kita copy, kita pasangkan di sini. Oke. Ini sepertinya ke atas, kita pasangkannya di ujung sini saja. Oke. Setelah itu kita lengthen seperti biasa. Nah, ketemu di sini, kita trim yang lebih-lebihnya. Oke, kita dapatkan nilai N aksen ya. Karena dari batang S31 dan S15 dapatkan nilai N aksen. Kita sudah mendapatkan nilai N aksen. Kita beri nama, kita copy. Di sebelah sini didapatkan nilai M aksen. N aksen. Oke. Setelah mendapatkan nilai N aksen, kita bisa mencari nilai E aksen, yaitu dari D aksen dan N aksen itu sendiri. Yaitu ada batang S16 dan S3. Kita cari batang S3 terlebih dahulu. Batang S3 adalah batang tarik dengan nilai 3,11. Kita langsung gambarkan saja biar cepat. Batang S3 3,11. Oke. Sudah dapat, karena dia batang tarik sehingga bertambah panjang, sehingga titik E aksen nanti bertambah panjang, otomatis dia bergerak ke kanan. Berarti penempatannya garis ini di sebelah kanan di aksen. Kita move. Kita move titik di aksen mana? Oke, ini sebelah kanan di aksen. Setelah itu ada batang S16. S16 adalah batang tarik juga dengan pertambahan panjang 8,26. Kita gambarkan 8,26 dari sini ke sini. 8,26. Karena dia bertambah panjang, karena nilainya positif, sehingga titik E ini akan bergerak ke bawah. Sehingga penggambaran dari penempatan gambar ini kita tempatkan di bawahnya titik N aksen tadi di sini. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan batang-batang yang tegak lurus antara batang S16 dan S3. Kita cari S3, kita copy, lalu kita pasangkan di sini, di titik sini, lalu S16. Kita copy, S16. Kita pasangkan di sini. Oke. Lalu kita lengthen. Kita lengthen.
ini pertemuannya, kita mendapatkan nilai E aksen. Kita beri nama titik itu menjadi E aksen. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk cara-caranya saya kasih contoh seperempat jalan ya. Mungkin kalian bisa melanjutkan sendiri karena saya kira sudah paham. Terpenting kalian lihat dulu gaya-gaya batangnya apakah plus atau min atau tarik atau tekan. Lalu kalian lihat di data dia itu mengalami perpanjangan atau perpendekan batang berapa. Lalu kalian lihat karena nilainya terlalu kecil kita skalakan menjadi sekian. Setelah itu kalian gambarkan di CAD. Setelah kalian gambarkan, kita pasangkan dengan gaya yang atau batang tegak lurus dari batang-batang tadi. Setelah kita dapatkan batang tegak lurus, kita satukan batang tegak lurus tadi supaya menjadi pertemuan sebuah titik. Nah, titik tersebut adalah aksen dari titik-titik yang kita cari tadi. Oke, seperti itu. Nanti saya akan lanjut setelah kita menyelesaikan semua nilai aksen dari semua huruf-huruf ini. Seperti itu. Oke, ini saya akan kerjakan sampai selesai dulu karena waktunya sangat lama kalau kita lanjut secara keseluruhan.